Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Cita Syananda. Di sini saya akan melakukan praktik wawancara. Dalam wawancara kali ini, saya memberikan contoh kasus tentang remaja yang terkena HIV/AIDS diakibatkan karena penggunaan jarum suntik secara bersamaan. Di sini klien akan menjelaskan tentang klien sebelum di panti dan sesudah di panti. Jadi saya akan menjelaskan latar belakang dari klien R sendiri. Klien R sendiri dulu semasa SMA saat memiliki masalah sering dibantu oleh orang tuanya. Kemudian klien R ini merupakan anak pertama dan klien R ini memiliki adik namun tidak begitu dekat oleh adiknya. Kemudian klien R ini diterima di salah satu perguruan tinggi negeri di Bandung. Saat dia berkuliah, orang tuanya bercerai. Akhirnya setiap menangani masalah, klien R menanganinya sendiri. Karena klien R tidak begitu dekat dengan adiknya, klien R jarang bercerita dengan adiknya, sehingga saat berkuliah indeks prestasinya menurun. Kemudian klien bergabung dengan kelompok yang menggunakan nafza. Lalu di pengguna nafza itu klien menggunakan jarum suntik secara bersamaan. Kemudian klien terjangkit HIV. Nah, selama dia terkena HIV, di awal dia masih menggunakan nafza. Maka dari itu kesehatan klien menurun. Akhirnya klien memutuskan untuk masuk ke panti rehabilitas dan klien dirawat dengan baik sembari merehabilitas diri klien, dan klien juga sudah memberitahu kepada orang tuanya tentang penyakitnya sehingga klien termotivasi untuk sembuh. Dalam wawancara kali ini, saya akan memfokuskan kepada biopsikososial spiritual kepada klien. Berikut saya paparkan hasil wawancara saya dengan klien R. Halo, selamat sore. Halo. Sore Kak, perkenalkan aku Dela Cita Syananda. Aku dari Universitas Binawan, jurusan Kesejahteraan Sosial. Kalau boleh tahu nama kamu siapa? Nama aku Rara. Rara, baik. Aku manggilnya Rara aja atau gimana? Rara boleh, Rara boleh. Udah makan belum Kak? Tadi pagi sih udah ya. Udah makannya. Di sini tujuan aku mau mewawancara kakak seputar mungkin permasalahan kakak yang pernah kakak hadapi dan sebagainya. Kalau boleh tahu, mungkin kakak bisa ceritain sedikit umur kakak, nama, dan mungkin kakak anak keberapa, boleh? Oke. Nama aku Rara, umur aku tuh 19 tahun. Aku anak pertama dari 3 bersaudara sih. Jadi aku panggilnya Rara, boleh ya? Boleh. Rara, kesibukannya apa sih akhir-akhir ini kalau boleh tahu? Akhir-akhir ini ya. Kemarin sih lagi sibuk kuliah, tapi sekarang mungkin lagi cuti kuliah dulu sih. Kalau boleh tahu kenapa itu cuti kuliah lagi? Emang mau cuti kuliah atau ada masalah yang dihadapi yang mana? Mungkin karena indeks yang turun, jadi buat aku jadi stres banget. Terus habis itu kayak apa cuti dulu aja kali ya buat nge-refresh pikiran gitu. Indeksnya turun itu karena Rara sendiri nggak suka sama jurusannya atau mungkin ada permasalahan lain? Oh enggak, aku suka banget sama jurusan aku. Mungkin ada masalah yang dalam, mungkin yang kayak ngebuat ini jadi kayak turun gitu. Kalau misalnya Rara mau cerita tentang masalah itu ke aku, boleh diceritain, mungkin nanti aku bisa kasih bantuan solusi-solusinya. Kalau Rara mau cerita, mungkin mau cerita Rara? Boleh, tapi aku juga bingung sih dari mana. Mungkin nanti kita step by step ya ceritanya ya. Boleh. Aku mulai mungkin dari pas aku sekolah dulu ya, sebelum aku ke Bandung. Ya. Berarti Rara dulu tinggalnya di mana? Di Jakarta. Oh, di Jakarta. Iya. Sekarang di sini sendiri atau Aku sendiri merantau. sendiri? Jadi dulu tuh aku tinggal di Jakarta bareng sama mama sama papa sama 2 adik aku. Di sana kayak aku benar-benar kayak ada masalah atau misalnya aku ada butuh solusi-solusi nih, yang ngadepin adalah mama sama papa. Tapi kebetulan
aku sama adikku tuh nggak terlalu deket gitu. Nggak yang kayak ngobrol, jadi apa-apa aku pasti selalu sama mama sama papa gitu kan. Sampai akhirnya aku keterima di Universitas Negeri Bandung, salah satu negeri Bandung itulah pokoknya. Akhirnya aku ngerantau ke sana, tapi ternyata bukan masalah sih, orang tua aku tuh divorce. Iya. Mereka cerai, aku ikut sama mamaku dan papaku nikah lagi. Salah satu adekku ikut sama papaku sih. Tuh. Jadi ya masalah-masalah yang sekarang timbul itu nggak bisa aku selesain karena biasanya aku ngesain kita bertiga gitu, mama, papa, sama aku. Tapi sekarang jadi nggak bisa karena mama sibuk, papa sibuk, dan aku juga kayak mau ngomong sama siapa lagi karena adikku juga nggak deket gitu loh. Jadi sekarang hubungan sama mama papa sama adik gimana? Kalau mama sebenarnya dia deket-deket aja gitu, baik-baik, tapi kayak mungkin ngerenggang karena emang sibuk gitu loh, harus kayak nafkain aku gitu. Terus Rara pernah nggak sih pas lagi indeksnya turun atau Rara lagi ngerasa stres, itu biasanya Rara tuh ngelakuin apa? Dulu mungkin nggak ketemu jalan keluar ya, sampai pada akhirnya ketemu sama, mungkin kita bisa bilang satu kelompok. Satu kelompok ini yang aku lihat kayak dia fun hidupnya, bahagia aja, ketawa-ketawa gitu. Dan aku masuk ke kelompok itu. Tapi buruknya aku bisa jadi kayak minum-minum, pemabuk gitu loh, untuk ngilangin stresnya. Berarti Rara mulai minum itu pas masuk kelompok tersebut? Iya, betul. Itu di daerah rumah Rara sendiri atau? Deket situ. Oh, berarti di sekitar kosan. Iya. Tapi dari situ akhirnya naik level lagi. Aku diajarin untuk makai pengguna narkoba. Iya. Oh, baik. Kalau boleh tahu jenis narkobanya tuh apa ya? Aku ada pakai ganja juga, pakai yang suntik. Dalam waktu jangka yang bersamaan juga sih. Oh, jadi penggunaan suntiknya itu bersamaan dengan teman-teman yang lain. Iya. Itu efeknya apa di Rara? Kebetulan baru-baru ini sih aku ngerasa kayak kayaknya aku ngerasa sakit gitu. Kira aku cuma sakit, ternyata aku diidap sebagai HIV. Tapi selama Rara ngerasain depresi itu, saat Rara menggunakan narkoba, Rara ngerasa lebih tenang atau kayak gimana? Lebih tenang sih, walaupun ya kayak mungkin besoknya muncul lagi, tapi tenang aja untuk hari itu. Aku lihat di catatan kesehatan Rara, ini ada penurunan kesehatan. Rara rajin minum obatnya atau gimana? Rajin, aku masih minum obat, tapi masih tetap memakai ganja itu. Oke, Rara sekarang mengidap HIV dan yang Rara rasain apa sekarang? Atau ada diskriminasi dari lingkungan sosial Rara atau bagaimana? Itu pasti ada ya, karena kan yang orang awam tahu HIV AIDS ini tuh benar-benar kayak menular gitu ke orang-orang. Sedih sih pasti ada ya. Ngecewain orang tua pasti iya dong. Ya sekarang lagi bener-bener kayak sedih banget, terpuruk iya. Sekarang lagi kayak pengen gimana sih caranya sembuh gitu loh, pengen keluar dari ini semua gitu. Tapi ada nggak sih hal-hal yang memotivasi Rara untuk saat-saat ini? Memotivasi ada, pasti ada. Pengen sembuh kayak dulu lagi gitu, kayak pengen ceria kayak dulu lagi gitu, nggak pengen terlibat dalam obat-obatan, suntik-suntik gitu, nggak mau lagi. Jadi ada nggak sih yang membuat Rara termotivasi, itu apa? Orang tua pasti ya. Orang tua, berarti orang tua Rara udah tahu ya? Udah tahu. Sebelum tahu itu kayak lama-lama kesehatan tuh turun banget kan, yang tadi udah dijelasin gitu kan. Berarti sebelum masuk panti ya? Sebelum sudah masuk panti dan orang tua juga tahu, akhirnya tuh kayak ya gue sembuh loh gitu, kayak semangat lagi, termotivasi lagi gitu untuk sembuh.
lagi orang tua mendukung banget. Tapi kakak senang ya di panti ini? Senang ketemu banyak orang. Betul. Terus kegiatannya apa kakak selama di panti? Di panti ya, mungkin banyak kembali lagi sama Tuhan lagi, kayak inget lagi nih sama Tuhan, banyak ibadah, banyak berdoa, banyak ngaji gitu ya kan, karena dari dulu emang orang tua ngajarin untuk kayak jangan lupa sama ibadah gitu. Oh gitu. Berarti sekarang Rara lagi pengobatan HIV sambil rehab juga ya? Iya betul. Rara juga udah tahu, Rara senang di sini. Aku sebelumnya makasih banget udah dikasih kesempatan untuk mewawancara Rara. Aku senang banget dengar semangat Rara, dengar cerita Rara semuanya. Aku berharap Rara nanti bisa kembali lagi ke lingkungan dan Rara mungkin bisa melanjutkan kuliah lagi seperti itu. Baik, makasih Rara. Semoga nanti kita ketemu lagi. Mungkin nanti kita bisa makan siang bareng ya. Oh, boleh gitu. Dadah, makasih ya Rara. Sama-sama.